Ini adalah anak pertamaku, bernama Anja Putra, yang sering dipanggil Putra kalau di Malaysia, tapi kalau di Lombok dipanggil Anja. Dan ini setelah aku cerai dengan ayahnya, tak terasa dia tumbuh begitu besar dan tampan, hingga akhirnya dia memilih untuk tinggal bersama ayahnya sebelumnya. Tak lama kemudian, karena tak nyaman ditinggal selalu sama ayahnya yang pergi merantau, hingga akhirnya dia kembali kepada saya. Tapi setelah beberapa bulan ikut sama saya juga, tak kunjung aman perasaannya, hingga ia memutuskan untuk pergi merantau ke Malaysia meninggalkan saya dengan berpesan, "Hati-hati ya mak." Lah sosok putraku yang begitu hebat dan selalu dipuji sama bosnya yang ada di Malaysia, dan juga tak terasa 2 tahun lamanya. Di saat aku menikmati pekerjaanku, tiba-tiba ada kabar dari anakku Putra yang dikabarkan oleh tokenya sendiri. Ma yang besar, bukan macam ilmu kecil-kecil. Ini perintahan besar, dekat 40 ekar mungkin tanah dia ada. Pembangunan sampai 8 tingkat lah, dengan tinggi ya. Begitu terkejutnya aku di saat aku menyaksikannya terbareng mulai. Tadi 2 orang lambat bangun, padahal kita pikir terus malam, wah tak boleh tidur. Disinilah aku menangis sejadi-jadinya dan tidak pernah menyadari hingga aku menelpon ayahnya. Tapi ternyata ayahnya pun sudah tahu. Begitu pula lebih sedih dari diriku, hingga kami saling mengabari setiap hari satu sama lain, dan kami sering saling menasehati bahwa kami telah egois dan meninggalkan anak kami, karena perceraian kamilah anak kamilah yang jadi korban kami, karena perceraian kamilah anak kamilah yang jadi korban kami. Di sini aku meminta putraku untuk kembali ke pangkuanku bagaimanapun caranya. Hingga akhirnya tokenya memutuskan untuk berjanji padaku dan memulangkan putraku, tapi setelah dia sembuh. Tapi di sini aku memohon dan meminta, dalam keadaan apapun aku akan menerima putraku, hidup ataupun mati. Mendengar suaraku yang begitu risih, yang menangis, yang merendahkan diriku pada toke itu, maka seorang akong yang berhati bersih, seorang akong yang memberikan hakku kepadaku dengan membayarkan semua biaya rumah sakit serta merawat anakku yang berbulan di sana. Dia telah merawatnya dengan penuh kasih sayang, melebihi dari diriku, hingga dia mengeluarkan uang sampai ratusan juta untuk menyelamatkan nyawa putraku. Dan hingga akhirnya aku bisa ketemu dengan anakku di saat pertemuan kami. Sungguh aku tidak bisa berkata apa-apa lagi selain hanya terima kasih. Aku
Akong, semoga engkau tetap baik-baik saja dan mendapat ridho dari Tuhan saya, Akong. Kami sama-sama menunggu sama ayahnya, Putra. Setelah ketemu ayahnya dengan perasaan sedih, kami berusaha menghibur adiknya sambil menunggu kedatangannya. Datang mati ku congok aku tuh sedih juga. Wah, ini datang aja ini, Bro. Dulu kan warga di mana juga ada. Oh. Itu ndek tetangga berarti putar lo. Ini tanda tata sampai tanda nih, moneta malang le julun di tanda. Tanda ada ya, bahkan ada colet aku sudah julun. Ini ku topi jambilin aku. Kaya dia milih motor sebagus, salah awangan deh. Up. Tuh dia kelari nangku bebanu. Ini dia milih kayak ini, milihnya bola ada si bontong. Ini ada dalam tau Lembek. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya kami sampai di rumah. Setelah beberapa menit, akhirnya kami memutuskan untuk memanggil dokter. Setelah terbuka, inilah kenyataan yang diderita anakku. Inilah sakit yang diterima anakku. Inilah ujian yang diberikan pada kami sebagai orang tua yang telah menyakiti hatinya. Kini kami benar-benar terasa hancur. Kini kami benar-benar menyadari bahwa sebuah perceraian itu tidak pernah berakibat baik. Dan kami memohon kepada siapa saja yang melihatnya, aku sebagai ibunya memohon, meminta doa kalian. Setelah pemeriksaan dia mulai dipanggil.
رحيم قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم الله كريم الله كريم كل من يرجو الغفران يركع ويسجد الله كريم 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 رحمن رحيم 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 Keceriaan mulai terpancar karena kumpulnya semua saudara-saudara, ibu dan ayah serta adiknya. Dari pertama dia hadir, aku selalu datang menjenguknya, pergi pagi pulang malam demi kesembuhannya. Kami sekeluarga di sini memberikan perawatan yang terbaik setiap hari. Malam dijaga dan pagi pun dirawat. كل من يرجو الغفران يركع ويسجد Demi kesembuhan anaknya, tak ada kata yang lelah bagi seorang ibu bolak-balik setiap hari.